Bab 585. Membunuh Jonathan Chen, Ketua Sekte. Ayah. Semua anggota Gunung Tian Shan pun berteriak. Kingston Jiang, benaraninya kamu membunuh ayahku, aku pasti tidak akan mengampunimu, teriak Jocelyn Chen ke arah Kingston Jiang terbang. Saat ini, di puncak tertinggi Gunung Tian Shan, di tebing ada seorang senior yang berewok. Senior ini melihat pertarungan ini. Tapi, dia tidak membantu. Melihat Kingston Jiang membawa ketua Gunung Tian Shan pergi begitu saja. Setelah Kingston Jiang membawa orang pergi, dia pun segera menghilang dari Gunung Tian Shan. Di sebuah gunung salju yang berjarak puluhan meter dari Gunung Tian Shan. Puncak gunung. Kingston Jiang meletakkan Jonathan Chen di tanah. PPF. Jonathan Chen memuntahkan darah. Kingston Jiang melirik dia. Muka Jonathan Chen sangat pucat, dengan tidak bertenaga berkata, Kingston Jiang, Gunung Tian Shan tidak ada dendam apapun dengan keluarga Jiang. Aku Jonathan Chen juga tidak ada dendam apapun denganmu. Apa maksudmu ini? Kingston Jiang duduk bersila. Melihat Jonathan Chen, dengan santai berkata, aku juga terpaksa, tidak berdaya, Sekte Gu menangkap temanku, dia menyuruh aku membunuhmu, jika tidak temanku dalam bahaya. Jonathan Chen terdiam. Kingston Jiang lanjut berkata, demi teman, aku hanya bisa membunuhmu. Kingston Jiang meninggalkan gunung salju ini, di tangannya muncul satu kepala orang. Dia membawa kepala ini, lalu pergi ke Gunung Tian Shan, melempar kepala orang ini ke gerbang Gunung Tian Shan dan pergi. Setelah pergi, dia mengambil ponsel, menelepon orang yang sebelumnya menghubungi dia. Aku sudah membunuh ketua Sekte Gunung Tian Shan, Jonathan Chen, di mana temanku? Haha, Kingston Jiang, mantap, aku tidak salah memilihmu. Terdengar suara tertawa yang keras dari ponsel. Dia adalah wakil ketua dari Sekte Gu, Ronnie Ouyang. Di Gunung Tian Shan juga ada mata-mata dia. Dia sudah mengetahui pertarungan Kingston Jiang dan Jonathan Chen, juga mengetahui Kingston Jiang membunuh Jonathan Chen, melempar kepalanya di gerbang Gunung Tian Shan. Jangan banyak basa-basi, di mana mereka? Tanya Kingston Jiang dengan nada sinis. Kingston Jiang, jangan terburu-buru. Kamu tenang saja, mereka baik-baik saja, asalkan kamu mengikuti permintaanku, mereka pasti akan aman-aman saja. Terdengar suara tertawa yang nyaring. Kingston Jiang sudah menebak, setelah membunuh Jonathan Chen, pasti masih ada permintaan lain, dia akan terus dikendalikan oleh musuh. Dia dengan nada dingin berkata, masih perlu aku melakukan apa? Kingston Jiang, kekuatanmu sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu akan bertarung langsung dengan Jonathan Chen dan mengalahkan dia. Permintaanku sangat sederhana, konferensi Gunung Tian Shan akan segera dimulai, aku mau kamu di jalan utama menuju Gunung Tian Shan, membunuh kepala klan yang datang menghadiri konferensi Gunung Tian Shan ini, tidak perlu membunuhnya, setidaknya luka parah, tidak bisa bertarung lagi. Kingston Jiang adalah seorang pembunuh gratis, harus baik-baik dimanfaatkan. Ronnie Ouyang berencana baik-baik memanfaatkan Kingston Jiang, melukai master hebat dari berbagai sekte dan klan. Melemahkan kekuatan sekte kuno dan klan kuno. Dengan demikian, masalah akan menjadi lebih sedikit. Aku mau berjumpa dengan mereka. Kingston Jiang tidak langsung menyetujui, melainkan berkata, aku mau tahu, apakah mereka masih hidup atau tidak. Baik, aku akan kirim alamat untukmu. Langsung mematikan telepon. Kemudian Kingston Jiang pun menerima sebuah alamat. Dia tidak istirahat, langsung bergegas pergi ke sana. Tempat itu berjarak 200-an mil dari Gunung Tian Shan. Tempat ini berada di pinggiran kota Tianqi, di tempat ini ada sebuah villa. Di dalam villa, Ronnie Ouyang tertawa terbahak-bahak, haha, Kingston ini, memiliki kinerja yang bagus, jika di sampingku ada orang seperti ini, aku sudah tidak perlu pusing. Bos, sekarang kita bisa mengendalikan Kingston Jiang, asalkan beberapa orang ini ada di tangan kita, maka Kingston Jiang pasti akan mendengar perintah kita, kata seorang pria parubaya. Iya, betul.
Suasana hati Ronnie Ouyang sangat bahagia. Gunung Tianshan adalah tangan kanan Wang, adalah pendukung Wang. Sekarang Jonathan Chen mati, lawan kuatnya pun berkurang. Sekarang Kingston Jiang pun bergegas pergi ke sana. Dia menggunakan energi Qi, terus bergegas, kecepatan sangat cepat, perjalanan 200-an mil, hanya ditempuh selama setengah jam. Dia mengeluarkan ponsel, melihat GPS, lalu melihat villa tunggal yang ada di depannya. Villa ini sangat besar, memiliki luar setidaknya ribuan meter persegi, ada 3 lantai dan 3 tingkat basement. Kingston Jiang membawa pedang pidana berjalan mendekat. Sampai di pintu, pelan-pelan mengetuk. Tidak lama kemudian, pintu pun terbuka. Yang membuka pintu adalah pemuda berusia 20-an tahun, memakai baju dingin dan topi. Melihat Kingston Jiang yang mirip dengan hantu, dia pun kaget dan terus berteriak. Kingston Jiang datang, Kingston Jiang datang. Teriakan dia pun menarik perhatian orang lain. Seketika, sebagian besar orang pun keluar. Yang menjadi ketua adalah Ronnie Ouyang. Kingston Jiang pun masuk ke dalam, berjalan ke halaman yang ada di villa, melihat orang yang berjalan keluar, tatapan mata tertuju pada seorang senior. Dia pernah melihat berkas informasi yang diberikan Patrick Gao, di berkas itu ada foto. Dia seketika mengetahui, wakil ketua Sekte Gu, bernama Ronnie Ouyang, adalah orang dari keluarga Ouyang, salah satu dari 3 keluarga Sekte Gu. Di berkas yang diberikan Patrick Gao, orang ini memiliki seni bela diri yang tinggi, setidaknya tingkat 7. Haha, selamat datang Kingston Jiang. Ronnie Ouyang berjalan mendekat, membentangkan tangan, ingin memeluk Kingston Jiang. Kingston Jiang mengangkat pedang. Ronnie Ouyang pun berhenti seketika. Kingston Jiang dengan nada dingin berkata, "Di mana mereka? Jangan terburu-buru, di luar dingin, kita masuk ke dalam, minum teh baru membahasnya." Ronnie Ouyang pun mempersilakannya. Kingston Jiang berani datang, bertanda dia tidaklah takut. Dia berjalan masuk ke dalam. Di aula lantai 1. Pelayan cantik menyeduh teh hangat dan diberikan pada Kingston Jiang. Kingston Jiang melambaikan tangan, tidak menerima. Dasar manusia tidak berguna. Ekspresi Ronnie Ouyang menjadi jelek, langsung menamparkan wanita berusia 20 tahun itu, dia pun terjatuh dan tewas. Beberapa pemuda masuk, menyeret wanita itu keluar. Kingston Jiang melihat semua ini, ekspresi sangat datar, tapi tatapan mata muncul niat amarah. Sekte Gu ini memang tidak menganggap penting hidup manusia, sembarangan membunuh. Sekarang, kembali muncul wanita cantik menyajikan teh. Ronnie Ouyang tersenyum melihat Kingston Jiang dan berkata, "Silakan Raja Naga." Kingston Jiang menerima dan meneguk sedikit. "Haha, begitu dong, selamat bergabung. Mulai dari sekarang mengikutiku, aku tidak akan merugikanmu." Kingston Jiang dengan tenang berkata, "Kapan aku bilang akan mengikutimu? Kamu sudah membunuh ketua Gunung Tianshan, apakah Master Seni Bela Diri di dunia akan menerimamu? Kamu hanya bisa mengikutiku," kata Ronnie Ouyang dengan senyuman manis. "Di mana mereka?" Ekspresi Kingston Jiang menjadi serius. Plak, plak, plak. Ronnie Ouyang menepuk tangannya. Beberapa wanita pun dibawa keluar. Mereka adalah Qintia Su, Sylvia Yi, Suryana dan serta Sheila Bai. Tidak melihat anggota keluarga Tang. Kingston Jiang. "Kak Kingston." Melihat Kingston Jiang, mereka pun menyapa. Ronnie Ouyang tersenyum berkata, "Kamu lihat sendiri, mereka baik-baik saja, kamu masih tidak percaya. Di mana anggota keluarga Tang? Dikurung di penjara bawah tanah. Tapi, kamu tenang saja, aku juga tidak menyiksa mereka. Lepaskan mereka, apa yang kamu inginkan, aku akan menyetujuinya." Kingston Jiang kesini, hanya ingin menolong mereka. Bersambung.